Halo semua, saya Reko Prasetyo. Kalau kita mau transfer uang ke orang lain di Indonesia itu kan mudah banget ya. Sesama bank, lewat aplikasi, lewat ATM, dan lewat layanan-layanan yang mudah banget kita akses. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita transfer ke beda negara nih, ke luar negeri? Umumnya, kita mengetahui ada yang namanya PayPal. Itu adalah sebuah alat pembayaran umum yang sangat banyak digunakan untuk mengirim ataupun untuk menerima. Apalagi kalau teman-teman yang freelancer yang jual jasa di internet dibayar pakai dolar, terimanya itu biasanya menggunakan PayPal. Mas Ari, kok tidak menggunakan langsung transfer ke rekening kita? Jadi emang bisa kita transfer ataupun menerima menggunakan rekening bank kita, tapi biasanya pertama waktu proses tunggunya itu lebih lama, yang kedua itu biayanya mahal. Di video ini saya mau membahas sebuah layanan yaitu Wise, di mana kita bisa transfer dan menerima uang dari dan dalam luar negeri itu secara mudah dan murah. Simak terus. Layanan yang akan kita gunakan untuk mentransfer uang ke luar negeri adalah Wise, wise.com. Di sini saya pakai Wise itu sebagai layanan untuk mentransfer uang yang paling sering saya gunakan setelah PayPal. Dimana sekarang banyak banget seller ataupun penjual yang menerima pembayaran menggunakan Wise. Kenapa tidak menggunakan PayPal saja, Mas Ari? Alasan sederhana, karena menggunakan Wise biayanya lebih murah dibanding menggunakan PayPal. Di sini juga Wise sudah aman ya teman-teman, ini sudah dilisensi oleh Bank Indonesia. Kemudian juga di halaman depan kita bisa cek langsung ada simulasi. Kalau kita mengirim 10 juta rupiah, ini IDR-nya kita bisa ganti dengan mata uang yang lain. Misal kita mengirim yang nggak dalam rupiah, tapi karena di sini kita di Indonesia, kita mengirim dalam rupiah, maka akan diterima oleh pelanggan atau oleh user lain yang kita kirimin uang sebesar 632,37 USD dengan rate yang sedang berlaku. Dan rate-nya ini real time. Bahkan saya temui rate-nya ini lebih murah dibanding rate yang muncul di Google. Misal saya cari ya di Google, $1 berapa rupiah? Nah, di sini 15.303,70 rupiah. Sedangkan rate-nya Wise itu 15.227. Ini lebih murah ya, teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat menurut perhitungan Wise, ketika kita mengirimkan uang menggunakan Wise, dibanding bank, kita menghemat 293.000. Wow. Cukup lumayan ya kalau ngirim lewat bank dibanding lewat Wise. Nah, di sini kalau kita mau lebih hemat lagi, ngirimnya jangan menggunakan debit card. Misalnya kita ngirim menggunakan bank transfer. Kalau kita menggunakan bank transfer, maka di sini akan nol ya biaya fee-nya. Tetapi kalau menggunakan bank transfer tidak bisa lebih dari 8 juta. Misal kita 1 juta, kita tulis 1 juta. Nah, maka di sini akan nol fee-nya. Kita bisa lihat dan diterima oleh penerima $64,26. Kita sekarang masuk saja langsung ke dalam Wise, diklik login. Dan di sini karena saya sudah mempunyai akun, maka saya langsung login. Kalau teman-teman belum punya akun, maka teman-teman tinggal mendaftar di Wise. Saya langsung login. Dan langsung masuk ke Wise. Di sini kelihatan ya teman-teman, saya sudah melakukan banyak transaksi. Kemarin baru saja saya melakukan transaksi dan banyak banget transaksinya di bawah yang sudah pernah saya lakukan historinya menggunakan Wise.
Langsung saya akan mendemokan bagaimana caranya mengirimkan uang. Saya klik send money, kemudian send from your bank. Di sini saya menggunakan bahasanya adalah bahasa Inggris. Uang yang perlu saya transfer adalah, saya tuliskan langsung 18,63. Oke. 18.63. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman ya. Jadi menggunakan titik bukan menggunakan koma. Kalau menggunakan bank transfer maka akan fee-nya di bank akan 0. Fee dari Wise itu 15.000 atau sekitar $1. Dan kita perlu mentransfer sebesar 299.117 rupiah. Kita klik continue. Lalu di sini kita perlu mengirimkan ke siapa atau akun penerimanya. Di sini kita bisa langsung saja mengetik email dari penerimanya, someone else misalnya. Kemudian kita tulis di sini emailnya. Oke, sudah muncul penerimanya. Kemudian kita klik confirm. Source of fund ini seperti verifikasi. Kita tulis saja salary, kemudian klik continue. Ini kenapa kita akan transfer, misal kita pilih sending money to home to family misalnya, atau ada pilihan lain yang pas. Di sini tidak ada membayar tagihan gitu ya. Adanya travel expense, property purchase, bayar sekolah, transfer ke diri sendiri. Mungkin saya pilih saja sending money home to family. Kemudian klik submit. Nah, di sini akan muncul ya teman-teman jumlah tagihan. Misal saya tambahkan optionalnya, misal kita bisa menambahkan buat apa sih kita membayar ini. Kita klik confirm dan continue. Nah, di sini akan muncul konfirmasi sebelum kita melakukan ke pembayaran. Bisa dicek berapa yang perlu kita transfer, berapa rupiah yang akan diterima oleh penerima, note-nya apa tadi referensinya, dan kemudian recipient detail atau detail dari penerima yang akan kita transfer. Kemudian kita continue to payment. Nah, di sini ini akan kelihatan nomor rekening yang kita tuju. Nama rekeningnya Wise, referensinya ini kita perlu tulis ya, supaya mempercepat pengiriman, jumlah uangnya, dan kita perlu kirim ke Bank Sahabat Sampurna. Nomor rekeningnya ini ada di seperti yang dituliskan. Oke, setelah itu kita langsung saja buka, kita lakukan transfer melalui bank yang kita punya. Kemudian kita lanjut transfer. Di sini karena beda bank saya kena 2.500 ya, menggunakan BI Fast. Lanjut transfer, masukkan PIN, dan transfer berhasil. Di sini transfer berhasil. Setelah transfer berhasil, maka kita perlu mengklik I have made my bank transfer. Kita klik saja langsung.
maka akan muncul proses dari uang yang kita kirim. Nah, di sini kelihatan ya, uangnya we receive your IDR, uangnya sudah diterima, dan your money being processed, artinya uang kita sedang diproses dan akan dikirimkan ke penerima secepatnya. Mas Ari, kapan diterima? Di sini tulisannya tomorrow, tapi menurut pengalaman saya biasanya dalam beberapa menit atau beberapa jam biasanya sudah langsung terkirim kalau tidak ada verifikasi atau review tambahan. Biasanya kalau ada akun baru, itu dia akan tanya lagi tentang detail siapa atau identitas kita sebelum kita mengirimkan uang. Karena saya udah sering, biasanya langsung cepat dikirim. Info tambahan, menggunakan Wise itu lebih murah dibanding menggunakan PayPal. Coba kita cek di PayPal. Nah, di sini ya, kalau kita mau mengirim $100 misalnya ya. Nah, di sini kita perlu mengirim $103. Jadi PayPal mengambil $3,3 sekitar ya estimasi. Jadi kalau kita menginginkan pengguna atau penerima itu menerima $100, maka kita perlu mengirim $103. Kalau menggunakan Wise, kalau kita ingin mengirimkan $100, kita perlu mengirimkan 1,5 juta atau total fees-nya hanya 26.000. 26.000 itu kurang dari $2. Makanya di sini menggunakan Wise itu lebih murah dibanding menggunakan PayPal, di mana PayPal fee-nya itu bisa mencapai $3 lebih, sedangkan di Wise itu kurang dari $2. Bayangkan jika teman-teman sering melakukan transfer uang atau mentransfer uang dalam jumlah yang lebih besar, maka Wise ini bisa menjadi pilihan yang murah dibanding PayPal. Nah, itu ya teman-teman ya, cara menggunakan Wise. Saya sekarang itu sering banget pakai Wise. Jadi kalau sama bule-bule ya, itu nanyanya punya Wise. Kenapa? Karena PayPal makin mahal biaya fee-nya. Jadi banyak yang beralih ke Wise. Tapi juga masih ada sih yang pakai PayPal. Kenapa? Karena di PayPal ada buyer protection, ada seller protection. Jadi tinggal pilih aja. Kalau kita mau yang murah, kita bisa pakai Wise. Kalau kita masih butuh proteksi dari PayPal, kita bisa menggunakan PayPal. Tentunya kalau rekening bank udah nggak perlu dipakai ya, karena ya tadi ya biayanya dan waktunya lama. Terima kasih. Kalau teman-teman butuh bantuan untuk digital marketing, teman-teman bisa kunjungi jagoandigital.com. Nanti saya dan tim bisa membantu campaign teman-teman di dunia online. Saya Ariko Prasetyo, saya undur diri. Ciao.